Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak bersama saya Hermawan dari SMP 2 Gunung Jati. Kita akan belajar kembali tentang IPA. Ini adalah video saya yang ketiga. Masih materi tentang klasifikasi makhluk hidup pada kingdom fungi dan plantae. Anak-anak kelas hebat, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita selalu berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan lupa membaca buku IPA-nya dibaca, karena membaca dapat meningkatkan pemahaman kalian tentang IPA. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kalian untuk selalu menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat kita dapat belajar dengan baik. Baik anak-anak, kita mulai kingdom fungi atau jamur. Mungkin dari kalian semuanya sudah pernah melihat ada roti yang ditumbuhi bintik-bintik seperti yang kalian lihat pada gambar. Kemudian nasi yang ditumbuhi sesuatu yang berwarna oranye seperti pada gambar. Pada bukumu juga ya. Nah, ini adalah semuanya itu jamur. Apa ini jamur? Pada tempe yang sering kalian makan, ada yang berwarna putih. Itu juga jamur. Ada lagi jamur yang berbentuk besar, sering juga kita makan bersama. Jadi dengan demikian kalau yang di atas yang tumbuh pada roti tentu saja jangan dimakan. Yang di tempe malah bisa dimakan. Yang besar seperti gambar ini juga bisa dimakan. Kalau demikian berarti jamur itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur ini tidak berklorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Sehingga jamur ini menempati kingdom tersendiri, tidak masuk ke dalam tumbuhan. Jadi di sini jamur, ciri-ciri yang paling khusus hanya terdapat pada jamur adalah tidak berklorofil. Dengan demikian, dia tidak dapat berfotosintesis. Heterotrof yang kedua. Ya otomatis karena dia tidak bisa berfotosintesis, maka bagaimana cara mendapatkan makanannya bagi pertumbuhan daripada jamur itu? Maka dia mengambil makanan dari makhluk hidup lain, sehingga disebut heterotrof. Kemudian bersifat saprofit. Saprofit artinya organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Dan juga parasit. Tidak berklorofil, heterotrof, saprofit, dan parasit. Parasit artinya merugikan makhluk hidup yang lain. Yang berikutnya tidak memiliki akar, batang, dan daun. Jadi tidak ada akar, batang, daun, sehingga pembuluhnya itu tidak ada. Nah, ini salah satu bentuk jamur yang besar. Pada bagian tubuhnya, ciri-cirinya yang lain adalah berkembang biak dengan spora. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Jadi kalau jamur ini diambil sedikit, maka tubuhnya terdiri dari benang-benang seperti ini. Benang-benangnya ini kita namakan dengan hifa. Benang-benang yang saling menganyam ini bersambungan kita namakan dengan miselium. Benang yang meninggi ke atas kita namakan sporangiofor, di bagian atasnya ada sporangium, dan tentu di dalamnya ada spora. Nah, spora inilah sebagai alat perkembangbiakan jamur, itu dengan spora.
Salah satu jamur yang besar juga kalau dilihat bagian-bagian tubuhnya. Nah, ini di bagian bawahnya ini seperti benang-benang yang membentuk tubuh. Benang-benangnya ini tadi kita namakan apa? Yaitu hifa. Hifanya menganyam, saling menyusun. Kita namakan apa tadi? Yaitu miselium. Klasifikasi jamur. Yang pertama, jamur itu dibagi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Glomeromycota, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang pertama, Zygomycotina. Ada 4 yang paling dikenal untuk jamur ini. Yang pertama yaitu Zygomycotina. Jamur ini sering tumbuh pada roti, ya. Nama jamurnya adalah Rhizopus stolonifer. Berikutnya jamur yang tumbuh pada tempe, Rhizopus oryzae. Ini nama jamurnya. Berikutnya Ascomycotina. Contohnya adalah Saccharomyces, jamur ragi pada tape. Anak-anak mungkin pernah makan tape, ya, tape, peyem pada singkong atau tape pada ketan, itu menggunakan ragi. Ragi ini ternyata juga adalah jamur. Namanya jamur Saccharomyces. Reproduksi aseksual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora di dalam ascus. Sehingga ini masuk ke dalam filum namanya Ascomycotina. Kelompok Ascomycotina. Itu dilihat dari cara membentuk ascosporanya, reproduksi seksualnya, ya. Contohnya Saccharomyces. Jamur kelompok berikutnya adalah Basidiomycotina. Nah, yang ini yang paling terkenal karena jamur ini besar-besar. Jamur yang besar lah, ya. Yang pertama jamur kuping nih, jamur kuping, Auricularia polytricha. Jamur-jamur yang Basidiomycotina lebih dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung atau besar-besar seperti ini. Jamur kuping yang seperti ini mungkin pernah lihat. Nah, ini bentuknya kan seperti kuping, seperti telinga. Ini bisa dimakan. Berikutnya Deuteromycotina. Nah, ini yang warna orange. Tergolong pada jamur imperfeksi, banyak menimbulkan penyakit, misalnya jamur Helminthosporium oryzae dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah dan menimbulkan noda hitam pada daun pisang. Sclerotium rollespi merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Jenis jamur dalam kelompok Deuteromycota yang menguntungkan adalah jamur oncom. Jadi kebanyakan jamur ini menyebabkan penyakit pada tanaman. Hanya beberapa yang menguntungkan karena bisa dimakan seperti pada jamur oncom. Ini contoh oncom anak-anak yang oranye ini, ya. Kalau ada lagi yang menyebutnya dage atau oncom. Nah, seperti ini. Berikutnya kita sampai kepada kingdom plantae atau tumbuhan. Dibagi menjadi 3 divisio. Yang pertama Bryophyta, yang kedua Pteridophyta, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan yang ketiga Spermatophyta, tumbuhan biji. Jadi plantae atau tumbuhan dibagi menjadi 3 divisio, yaitu yang pertama Bryophyta, lumut, yang kedua Pteridophyta, tumbuhan paku, yang ketiga Spermatophyta, tumbuhan biji. Sekarang kita mengisi tabel 2.6 perbedaan tumbuhan lumut, paku, dan mangga. Pada tumbuhan lumut, akarnya tidak ada, batang tidak ada, daun tidak ada, bunga tidak ada, buah tidak ada, biji tidak ada,
Sekarang kita bandingkan dengan tumbuhan paku. Akarnya ada, batang ada, daun ada, bunga tidak ada, buah tidak ada, biji tidak ada. Bagaimana dengan tumbuhan mangga? Akar ada, batang, daun, bunga, buah, biji ada ya. Nah, dengan demikian tumbuhan lumut kita namakan tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya di dalam tubuhnya belum memiliki jaringan pembuluh, belum ada jaringan pembuluhnya, sehingga tidak disebut akar, tidak ada batang, tidak disebut daun, tidak bunga, karena berkembang biaknya lumut dengan spora. Sedangkan pada tumbuhan paku, akarnya sudah ada, batangnya sudah ada, daunnya sudah ada. Karena sudah ada pembuluh, jaringan pembuluh di dalamnya. Tetapi pada bagian bunga tidak ada, melainkan dia berkembang biak masih dengan spora. Jadi mirip ke lumut, tapi mirip ke tumbuhan hijau. Karena akar, batang, daunnya sudah sejati, sudah ada. Karena bunga tidak ada, buah tidak ada, biji tidak ada. Tetapi kalau mangga semuanya sudah ada, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Nah, ini perbedaan daripada lumut, paku, dan mangga. Dengan demikian tumbuhan lumut, tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun sejati, tumbuhan paku sudah, tumbuhan mangga sudah. Lumut dan paku perbedaannya ini. 3 akar, batang, daun. Paku dan mangga perbedaannya pada bunga. Mangga bunga, paku masih spora. Lumut dan paku masih spora sama. Nah, begitu untuk mengisi tabel 2. Ciri-ciri lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut berklorofil, sehingga membedakan dengan tumbuhan yang tadi yaitu fungi ya. Fungi tidak masuk dalam tumbuhan karena dia tidak berklorofil. Lumut memiliki klorofil. Nah, ini ciri khusus dari tumbuhan, yaitu berklorofil. Belum memiliki akar, batang, daun. Memiliki spora. Nah, cara berkembang biaknya dengan spora. Inilah ciri-ciri tumbuhan lumut ya. Akarnya kita namakan dengan rhizoid karena tidak disebut dengan akar. Lumut dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Bryophyta, lumut dibagi 3 kelas. Bryopsida, lumut daun, seperti ini gambarnya. Hepaticosida atau hepatice. Ini seperti ini gambarnya. Bisa kalian lihat. Antoresopticida, Anthocerotae. Ya, lanjut seperti ini. Tumbuhan lumut hati, pipih, tipis seperti yang di atas. Nah, itu 3 tumbuhan lumut. Lanjut kita ke tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi 4 kelas. Yang pertama Lycopodidae, paku kawat. Contohnya adalah Silophytinae, paku purba, Filicinae, paku sejati, Equisitinae, paku ekor kuda. Nah, dibagi 4 kelas, yaitu Lycopodidae, Silophytinae, Filicinae, dan Equisitinae. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. 1. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tadi sudah disampaikan. Akar, batang, daunnya sudah ada. Tidak berbunga, melainkan dengan spora. Dapat berbentuk pohon, semak, epifit, ada juga yang di air. Jadi macam-macam ya, ada yang menempel, ada yang berbentuk besar, ada yang kecil, ada yang di air. Nah, sekarang kita lihat Lycopodiopsida. Nih, paku kawat.
kelas dari paku kawat. Ini seperti ini gambarnya. Contoh dari Lycopodium. Lanjut, paku purba. Nih, bentuknya seperti ini, tumbuhan paku purba. Ini semanggi yang seperti kupu-kupu di air ya. Ini bisa dimakan. Paku semanggi, semanggen. Kemudian paku suplir, adiantum, ini menjadi tanaman hias di pot. Ini juga Pteridophyta menjadi tanaman, kadang-kadang tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, yang ini di tanaman hias, paku tanduk rusa, bentuknya seperti ini. Yang di bawahnya Equisetinae, paku ekor kuda. Yang nempel ditempelkan paku sarang burung, ditempelkan di pohon. Kita lanjut ke tumbuhan berbiji atau spermatofita. Dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka, gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup, angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka, tertutup, berkeping 1, berkeping 2. Ini ada di halaman 74 tabelnya. Melinjo, akarnya tunggang, batangnya bercabang, daunnya menyirip, bunganya strobilus, bijinya terbuka, kelompok tumbuhan biji terbuka. Pakis haji, akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, daunnya sejajar, bunganya strobilus, bijinya terbuka, kelompok tumbuhan biji terbuka. Jeruk, akarnya tunggang, batangnya bercabang, daunnya menyirip, bunganya kelopak 5, bijinya tertutup, kelompok tumbuhan biji tertutup berkeping 2. Terong, akarnya tunggang, batangnya bercabang, daunnya menyirip, bunganya kelopak 5, tumbuhan keping tertutup keping 2, kelompok tumbuhan biji tertutup berkeping 2. Tebu, akar serabut, tumbuhan biji berkeping 1. Pandan, akarnya serabut, batang tidak bercabang, tumbuhan biji berkeping 1. Lengkeng, akarnya tunggang, batang bercabang, termasuk tumbuhan biji berkeping 2. Contoh tumbuhan biji terbuka. Nah, anak-anak, tumbuhan biji terbuka ini tadi sudah disebutkan posisi keping bijinya tidak ditutupi oleh daun buah, daging buah, sehingga dia dalam posisi yang terbuka. Tidak banyak, sehingga cara menghafalkannya lebih mudah karena tidak banyak contohnya. Yang pertama pinus, seperti ini. Pinus. Juniper, ini gambar A, juniper. Cemara, sering kita lihat, cemara. Damar, mungkin ini damar yang agak susah karena di hutan, ya, tumbuhannya besar. Dan pinus sering kita lihat. Melinjo, sering kita makan. Dan pakis haji. Jadi tidak banyak nih yang perlu diketahui oleh anak-anak untuk tumbuhan biji terbuka. Sehingga kalau tidak ada di sini, ya sudah saja kita sebut sebagai tumbuhan biji tertutup. Jadi tumbuhan biji terbuka, pakis haji, melinjo, pinus, damar, cemara, juniper. Udah, itu saja. Yang lainnya berarti kita anggap sebagai tumbuhan biji tertutup. Itu yang paling mudah. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan berkeping biji 1, tumbuhan berkeping biji 2. Monokotil dan dikotil berarti masuk tumbuhan biji tertutup. Jadi tumbuhan biji tertutup dibagi 2 lagi, yaitu monokotil dan dikotil. Ini dilihat dari keping bijinya atau kotiledon. Di artinya 2, jadi dikotil keping bijinya 2. Mono artinya 1, berarti keping bijinya 1. Kemudian kita lihat pada ciri-ciri yang lain pada dikotil ya, yang bagian atas dulu nih. Keping bijinya 2, daunnya seperti ini, kita namakan daun yang menjari. Yang sebelah kanannya seperti ini, kita namakan tulang daun menyirip. Nah, kalau sudah daunnya begini, kita masukkan dalam kelompok tumbuhan dikotil. Kemudian bagian batangnya, di dalamnya itu ada berkambium dan berkas pembuluh angkutnya teratur. Kemudian bagian bunganya
mempunyai kelopak, mahkota, kelipatan 5 atau 4, 5 dan kelipatannya. Dan akarnya seperti ini kita namakan dengan akar tunggang. Nah, ini ciri-ciri tumbuhan dikotil. Yang di bawahnya ciri-ciri tumbuhan monokotil. Daunnya memanjang seperti ini, kita namakan bertulang daun sejajar atau melengkung. Bagian batang tidak ada berkas pengangkut atau tersebar. Bagian bunga, kelopak atau mahkotanya ada 3, 6, dan seterusnya kelipatannya. Dan akarnya seperti ini kita namakan dengan akar serabut. Kita mulai dari contoh-contoh tumbuhan biji berkeping 1 dari suku Orchidaceae atau anggrek. Nah, jadi anggrek ini contoh-contoh anggrek semuanya masuk tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil, Orchidaceae. Yang berikutnya kelapa, Araceaceae, suku pinang-pinangan termasuk kelapa, pinang dan seterusnya itu monokotil. Berikutnya adalah Zingiberaceae, suku jahe-jahean, jahe, kunyit, lengkuas dan seterusnya masuk dalam tumbuhan monokotil kelompok Zingiberaceae. Berikutnya adalah Musaceae, suku pisang-pisangan, pisang, semua pisang adalah monokotil termasuk pisang hias, Musaceae. Berikutnya adalah Poaceae atau Gramineae, suku rumput-rumputan. Rumput, padi, dan lain-lain rumput masuk dalam Poaceae atau Gramineae, tumbuhan berkeping biji 1. Berikutnya adalah tumbuhan keping biji 2 atau dikotil. Apa saja kelompok-kelompoknya? Yang pertama, Euphorbiaceae, tumbuhan jarak. Contohnya jeremai, ubi kayu, karet, pohon jarak, dan turing. Ciri dari Euphorbiaceae adalah batangnya menghasilkan getah. Ya, makanya karet itu batangnya kalau disayat mengeluarkan getah, ada getahnya. Nah, ini ciri khusus dari Euphorbiaceae, tumbuhan keping 2 atau dikotil kelompok Euphorbiaceae atau jarak-jarakan. Berikutnya kelompok Papilionaceae atau kacang-kacangan. Yang menjadi ciri khusus adalah bunganya berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki buah polong. Contohnya semua jenis kacang-kacangan, ini kacang panjang, kacang apa saja masuk Papilionaceae. Yang berikutnya Solanaceae atau terong-terongan. Ciri khususnya adalah bunga berbentuk seperti trompet atau bintang. Contohnya adalah cabai, tomat, kentang, tembakau, Myrtaceae. Berikutnya adalah Malvaceae atau kapas-kapasan. Contohnya adalah kapas, waru. Myrtaceae, jambu air, jambu biji, jambu monyet, jambu batu, cengkeh, itu kelompok Myrtaceae. Apocynaceae, alamanda. Rosaceae, mawar. Rutaceae, jeruk. Mimosaceae, putri malu, lamtora, saga. Caesalpinaceae, flamboyan, kembang merah. Moraceae, beringin, kelui. Nah, itu semuanya adalah tumbuhan dikotil. Itu saja anak-anak untuk video yang ketiga ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Di Papua ada burung cendrawasih. Sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, selamat ketemu kembali di video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.